Piala Dunia 2026 resmi berakhir, namun luka di publik sepak bola Argentina masih menganga lebar. Mimpi La Albiceleste untuk mempertahankan tahta tertinggi dunia harus kandas secara tragis di partai puncak. Dikalahkan oleh generasi emas Spanyol yang begitu perkasa, Argentina terpaksa menelan pil pahit dan puas hanya berpredikat sebagai runner-up. Namun, badai di Buenos Aires ternyata tidak berhenti di kegagalan juara. Masalah yang jauh lebih besar kini menghantui sang jawara Copa America. Lionel Scaloni, sosok arsitek jenius yang mempersembahkan era keemasan bagi Argentina, memberi sinyal kuat bahwa eranya telah berada di ujung jalan. Meski kontrak resminya bersama Asosiasi Sepak Bola Argentina, AFA, masih menyisakan waktu hingga Desember 2026, rumor dan gestur Scaloni menunjukkan bahwa ia butuh rehat usai menguras seluruh energi fisik dan mentalnya selama 8 tahun terakhir. Walau AFA dikabarkan tengah berjuang di balik layar untuk menyodorkan kontrak baru, spekulasi tak lagi bisa dibendung. Pertanyaannya sekarang, siapa yang sanggup meneruskan beban seberat ini? Siapa yang pantas menduduki kursi panas pelatih timnas Argentina berikutnya? Halo Sobat Raftel Sport, balik lagi di saluran kesayangan kalian. Hari ini kita akan membedah secara mendalam 5 kandidat pelatih terkuat pengganti Lionel Scaloni di timnas Argentina. Siapa saja mereka? Mari kita bahas satu persatu. Sebelum kita masuk ke jajaran kandidat, mari kita pahami dulu situasi real yang sedang terjadi. Pasca kekalahan di final Piala Dunia 2026, atmosfer di internal timnas Argentina berada dalam fase transisi yang sangat krusial. AFA hingga detik ini memang belum rilis daftar nama kandidat resmi. Mengapa? Karena secara etika dan hukum, Lionel Scaloni masih berstatus sebagai pelatih kepala hingga penghujung tahun 2026. Presiden AFA, Claudio Tapia, dikabarkan masih berusaha membujuk Scaloni untuk bertahan setidaknya hingga siklus kualifikasi berikutnya. Namun, di sisi lain, Scaloni secara tersirat telah mengindikasikan bahwa siklus kepelatihannya sudah mendekati titik jenuh. Beban mempertahankan standar ekspektasi yang begitu tinggi, ditambah dinamika regenerasi skuad pasca era pemain senior, membuat Scaloni merasa ini adalah waktu yang tepat untuk memberi jalan pada penyegaran ide. Jika kepindahan atau keputusan istirahat Scaloni benar-benar diresmikan di akhir tahun nanti, Argentina tak punya banyak waktu untuk meratapi keadaan. Mereka butuh sosok pemimpin baru yang berkarakter kuat. Dan 3 nama besar dari jajaran elit dunia, serta 2 opsi internal terpercaya kini muncul ke permukaan sebagai opsi paling logis. Nama pertama yang selalu menduduki posisi teratas dalam setiap daftar impian publik Argentina adalah Diego El Cholo Simeone. Simeone bukan sekadar mantan pemain legendaris yang mencatatkan lebih dari 100 caps bersama La Albiceleste. Ia adalah pelatih yang berhasil mendobrak dominasi hegemoni Real Madrid dan Barcelona di Spanyol bersama Atletico Madrid selama lebih dari 1 dekade. Secara karakter dan filosofi, Simeone menawarkan intensitas tinggi, disiplin taktik tanpa kompromi, dan kedalaman mentalitas petarung, sesuatu yang sangat cocok dengan kultur sepak bola Argentina yang berapi-api. Gaya permainan Cholismo yang fokus pada ketahanan lini pertahanan dan efisiensi serangan balik bisa menjadi penawar ideal untuk mengukuhkan fondasi Argentina pasca Piala Dunia. Kendala utamanya, gaji dan komitmen klub. Simeone telah begitu menyatu dengan Atletico Madrid. Namun, beberapa pengamat menilai bahwa setelah petualangan panjang di Eropa, panggilan jiwa untuk melatih tanah airnya di masa transisi ini bisa menjadi tantangan terbesar yang sulit ditolak oleh El Cholo. Kandidat kedua yang tak kalah mentereng adalah Mauricio Pochettino. Pochettino membawa modal rekam jejak yang sangat matang di level teratas sepak bola Eropa, mulai dari membawa Tottenham Hotspur melaju hingga final Liga Champions, hingga mengarungi tekanan tinggi saat menangani klub bertabur bintang seperti Paris Saint-Germain. Keunggulan utama Pochettino terletak pada metodologi permainannya yang modern, high pressing, fleksibilitas taktis, dan alur transisi cepat. Selain itu, Pochettino dikenal sebagai pelatih yang sangat piawai mengorbitkan bakat-bakat muda serta mengelola ruang ganti yang dipenuhi pemain berlabel bintang tanpa memicu konflik ego. Dengan situasi timnas Argentina yang diprediksi akan mengalami regenerasi besar-besaran pasca 2026, kemampuan Pochettino dalam membimbing fondasi pemain muda menjadi pilar utama bisa menjadi aset yang sangat berharga bagi AFA.
Jika kita berbicara tentang pelatih yang paling memahami seluk-beluk dan psikologi sepak bola Argentina secara mendalam, maka nama Marcelo Gallardo adalah jawabannya. Dijuluki El Muneto, Gallardo adalah legenda hidup di kancah domestik dan Amerika Selatan. Keberhasilannya mendominasi benua lewat raihan berbagai gelar megah bersama River Plate, termasuk 2 trofi Copa Libertadores, membuktikan kejeniusan taktik dan fleksibilitasnya dalam merancang tim pemenang. Gallardo dikenal sebagai pelatih yang sangat adaptif. Ia bisa menerapkan gaya menyerang yang dominan dan atraktif, namun di saat bersamaan sanggup bermain pragmatis tergantung lawan yang dihadapi. Karismanya di hadapan media dan supporter Argentina tak perlu diragukan lagi. Publik sepak bola Argentina sudah lama mendambakan kapan sang jenius lokal ini diberi panggung untuk memimpin tim nasionalnya. Namun, mendatangkan nama-nama besar berkelas dunia di atas bukanlah perkara gampang. Ada persoalan kesepakatan nilai kontrak, negosiasi dengan klub, hingga adaptasi taktik baru secara mendadak. Jika AFA membutuhkan transisi yang mulus tanpa merusak fondasi harmonis yang sudah dibangun Scaloni selama bertahun-tahun, maka 2 opsi dari staf kepelatihan internal saat ini menjadi kandidat yang sangat masuk akal. Kandidat keempat adalah sang asisten utama, Pablo Aimar. Aimar bukan sekadar tangan kanan Scaloni, ia adalah idola masa kecil Lionel Messi sekaligus otak di balik pengembangan pemain muda Argentina dalam beberapa tahun terakhir. Aimar memiliki pemahaman taktis yang sangat halus dan visi bermain yang elegan, mirip seperti gaya permainannya sewaktu masih aktif menjadi playmaker. Mengangkat Aimar sebagai pelatih kepala akan menjamin kesinambungan filosofi permainan yang sudah ada. Para pemain sudah sangat mengenal, menghormati, dan menyerap pendekatan emosional Aimar. Jika Scaloni benar-benar pergi di penghujung 2026, Aimar adalah figur paling alami untuk melanjutkan estafet kepemimpinan tanpa menimbulkan gejolak kultur di dalam tim. Kandidat kelima yang tak boleh dipandang sebelah mata adalah Walter Samuel. Dikenal dengan julukan Il Muro atau Sang Tembok sewaktu bermain, Samuel adalah elemen penting di balik kokohnya organisasi pertahanan Argentina selama era Scaloni. Kehadirannya di staf kepelatihan memberikan keseimbangan antara ketajaman lini serang dan kedisiplinan lini belakang. Sebagai pelatih, Samuel memiliki ketenangan, wibawa tinggi, serta ketegasan yang dibutuhkan sebuah tim nasional besar. Apabila AFA memilih opsi suksesor jangka pendek atau pelatih interim untuk mengawal masa transisi di awal tahun 2027, duet atau kepemimpinan tunggal Walter Samuel bersama Aimar akan menjadi solusi paling stabil dan berisiko rendah. Sobat Raftel Sport, posisi pelatih timnas Argentina bukan sekadar pekerjaan meracik taktik di lapangan. Itu adalah jabatan yang membawa harapan dan emosi dari puluhan juta rakyat Argentina. Gagal menjuarai Piala Dunia 2026 memang menyisakan luka yang mendalam. Namun, sejarah membuktikan bahwa La Albiceleste selalu punya cara untuk bangkit dari masa-masa sulit. Apakah AFA akan merekrut pelatih berlabel superstar dunia seperti Simeone, Pochettino, atau Gallardo? Atau justru memilih jalur kontinuitas bersama Pablo Aimar dan Walter Samuel? Semua jawaban itu akan mulai terkuak saat kontrak Scaloni mendekati garis akhir di bulan Desember nanti. Kalau menurut kalian sendiri nih, Sobat Raftel Sport, siapa sosok yang paling cocok dan paling pantas buat ganti Lionel Scaloni di timnas Argentina? Tulis pendapat dan analisis kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa buat tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update berita taktik dan cerita sepak bola paling seru cuma di Raftel Sport. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Viva el Fútbol!